warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu buat anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Setelah kita mempelajari tentang dinamika partikel, khususnya hukum Newton 1, 2, 3, nah hari ini kita akan mencoba membahas tentang usaha dan energi. Ya, dari gambar tersebut orang sedang menarik sebuah benda ya. Kita akan ini sebuah benda ditarik, ini berada di bidang datar, ditarik dengan gaya F. Dengan gaya F, ini posisi akhir. Ini yang gambar merah, posisi akhirnya ya. Nah, tentunya di sini kita akan mencoba menganalisis ini jarak yang ditempuh sejauh D ya. Maka di sini ada perubahan perpindahan, di mana di sini antara gaya dan bidang tempat dia bergerak itu membentuk sudut 0 derajat ya. Jadi antara sudut antara gaya dan bidang tempat bergerak, tempat bergerak benda atau balok itu 0 derajat. Cos 0 derajat itu adalah 1. Ya, dari peristiwa ini, misalkan massa bendanya M, kebetulan di sini lantainya licin, tidak ada gaya gesekan ya. Maka karena ada perubahan, ada usaha yang dilakukan. Ya, karena ada perubahan. Apa usaha yang dilakukan adalah F dot D. Ya. Atau bisa juga F dot S. Nah, perkalian dot ini kaitannya dengan, kalau dengan trigonometri, yaitu dengan cos. Jadi rumus dari usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah F S cos theta, atau kalau jaraknya diganti dengan D, F D cos theta ya. Seperti itu. Jadi sebuah usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya ini adalah F cos theta. Ya. Di layar tampak seorang sedang mencoba menarik sebuah pohon yang menggunakan tali ya. Dari sana tidak ada
perpindahan, tidak ada perubahan perpindahan. Kira-kira apa yang terjadi pada pohon? Dan apakah orang tersebut melakukan usaha? Nah, sekarang bagaimana kalau dari slide tadi ada sebatang kayu ya, sebatang kayu. Nah, ini kayu. Dia coba tarik nih oleh orang tersebut sebesar F. Nah, di sini dari gambar tadi tidak ada perpindahan dari si batang ini. Artinya D-nya sama dengan 0 atau S-nya sama dengan 0. Karena tidak ada perpindahan dari kayu tersebut, maka jelas orang ini dengan besar F tidak melakukan usaha. Kita coba aja masukkan ke dalam persamaan tadi ya. F atau E sama dengan F S cos theta. Nah, walaupun sudutnya 0 derajat, maka kalau dimasukkan ke dalam persamaan usaha tadi, karena ini 0, ini 1, ya hasilnya 0. Ya, jadi usaha fisika dengan pengertian usaha ekonomi beda ya. Usaha dalam ekonomi. Ya. Kalau dalam ekonomi kan kelihatan ada usaha ya, walaupun misalkan tidak menghasilkan hasil. Contoh, dia sudah mengeluarkan modal 1 triliun misalkan untuk usahanya, tapi dalam jangka 1 bulan ke depan modal yang 1 triliun itu justru berubah, misalkan jadi 500 miliar. Nah, dalam ekonomi itu usaha namanya, tapi istilahnya ya, usahanya tidak maju atau bangkrut ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Sekarang kita lanjut bagaimana hubungan antara usaha dan energi. Nah, di layar tampak ada 5 buah gambar. Yang gambar A ada orang yang sedang mendorong pembersih lantai, di mana orang tersebut gaya yang diberikan kepada si pembersih lantai ini theta sudutnya terhadap garis horizontal. Kemudian yang B ini orang sedang menenteng tas. Nah, ini menenteng tas, jadi bukan orang yang dilihat tapi tasnya ini ya yang dipegang oleh orang. Ada gaya ke atas, kemudian orang tersebut bergerak ya, sejauh D dengan gaya tetap ke atas. Yang ditinjau tas. Ini juga yang ditinjau posisi tas ya saat mau dipindahkan melalui tangga dengan kemiringan theta
Kemudian yang ini juga yang ditinjau adalah tas ini. Oke. Nah, untuk yang A, orang tersebut apakah melakukan usaha atau tidak terhadap pembersih lantai? Ya, kita coba analisis ya. Kita coba analisis bagaimana apakah orang tersebut melakukan usaha atau tidak. Nah, dari gambar A, ini ada sebuah gaya. Ini gambar yang A. Ini gaya yang diberikan. F, dia membentuk sudut theta terhadap vertikal, atau dalam hal ini adalah alas tempat berpindahnya benda. Nah, sebelum kita menjawab apakah orang tersebut melakukan usaha atau tidak, maka kita uraikan dulu F ini. Caranya kita ambil dari arah vektor ini ke atas, tarik garis, kemudian kita tarik dari sini. Set. Nah, ya, juga kita uraikan, kita tarik. Set. Nah, udah. Nah, ini kalau ditinjau dari bentuk segitiga seperti ini, ya, maaf ya, kita beri warna merah supaya jelas. Nah, yang ini kalau kita pindahkan gambarnya, maka akan seperti ini. Seperti ini. Ini theta. Ini sudut siku-siku kan. Kalau ini misalkan A, ini B, ini C, maka menurut sudut theta yang ini, C ini adalah sisi depan, ya kan? Karena dia menghadap ke sana. Kemudian A ini adalah sisi bawahnya. Maka kalau kita mencari cos theta, menurut gambar ini adalah A per B. Kalau mencari sin theta, C per B. Jadi kalau mencari sisi A dari persamaan ini, berarti A sama dengan B cos theta. Sama aja dengan ini. Berarti ini adalah F cos theta. Sama ya. Kemudian yang ini adalah F, kalau ini cos berarti ini sin. Sehingga usaha yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap benda adalah F cos theta kali jarak, ya, kali jarak atau kali D. Jadi orang tersebut melakukan usaha. Oke, kita ke B sekarang. Nah, untuk yang B, karena orang tersebut diam saat membawa, juga tasnya juga otomatis diam, dia tidak bergerak, hanya gaya saja yang menahan tas. Karena antara
tas dan orang tersebut, walaupun ada gaya, kita analisis gayanya ada, tetapi jaraknya 0, menurut persamaan usaha F cos theta kali D atau kali S, maka ini sama dengan F cos theta kali 0 ya, kali 0. Itu. Sekarang untuk yang C, apakah dia terhadap tas melakukan usaha orang tersebut? Nah, kita tinjau. Antara F dan D, dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, ini 90 derajat. Kita masukkan ke persamaan usaha F cos 90 derajat kali D. Jadi F kali cos 90 derajat itu 0 kali 9 kali D. Berarti ini hasilnya 0 juga. Ya, jadi orang tersebut tidak melakukan usaha terhadap tas. Bukan orangnya ya, tasnya yang ditinjau. Sekarang tas ini. Untuk yang D, nah ini tas ini tetap arahnya gaya ke atas. Ini gaya ke atas. Tetapi D-nya seperti ini. Ya, dengan kemiringan antara gaya dan tangga adalah theta. Maka cara menghitungnya kita tarik tegak lurus terhadap kemiringan ini. Ya, sehingga kita mendapatkan gaya baru hasil penguraian. Yaitu ini gaya barunya hasil penguraian, ini yang merah karena ini jelas di bawah sudut, berarti nilainya adalah F cos theta. Sedangkan terhadap vertikal, terhadap kemiringan dari tangga, kita uraikan. Nah, kita dapatkan gaya lagi namanya F sin theta ya. Kita masukkan karena dia membentuk sudut lebih dari 0, maka kita mendapatkan persamaan dari usaha yang D ini. Berarti W kita masukkan F cosinus theta kali D. Ya, karena pas thetanya itu bernilai lebih dari 0, maka dia melakukan usaha. Sekarang yang E. Yang E ini antara F dan D. Ya, jadi orang tersebut diam di sini. Tapi dia akan turun, mungkin turun pakai lift ya. Di mana F dan D ini membentuk sudut berapa? 180. Maka usahanya adalah tinggal masukkan ke persamaan F cos theta kali D. Ya, jadi kalau untuk mencari usaha itu Anda tinggal memperhatikan sudut yang dibentuk antara gaya yang tegak lurus atau yang searah
dengan gerak benda itu. Ya. Nah, berarti untuk yang D ini, yang E ini, karena ini sudah tegak lurus dengan jarak, maka ini tidak bisa diuraikan. Ya. Di mana antara F dan D membentuk sudut 180. F cos 180 derajat kali D. Maka usahanya bernilai negatif. Ya kan? Karena cos 180 adalah negatif 1. Gitu. Ya. Kita akan lanjutkan kepada slide berikutnya.